terminal kan sebenarnya pasos-pasum ya, pasos-pasum fasilitas umum dan fasilitas khusus untuk masyarakat pengguna jalan atau pengguna jasa transportasi sebenarnya. Cuma di situ banyak kehidupan yang beragam. Jadi anak-anak kita yang dari keluarga tidak mampu, banyak yang terpaksa turun ke jalan, itu biasanya nggak jauh dari pasar terminal untuk mencari sumber-sumber akses kehidupan. Dan di antara mereka banyak anak-anak yang putus sekolah. Sebenarnya pribadi aku ya, aku nggak tahu pendidikan yang anak-anak aku itu kayak gimana. Cuman dilihat sebenarnya nggak ada bedanya sih dari perilaku mereka. Jadi menurut aku kurangnya tuh perhatian dari ini aja sih ya, kurang perhatian dari pemerintah aja masalah pendidikannya. Cuman untuk dari perilaku mereka seperti anak-anak pendidikan kok. Jadi emang kurang didorong aja sama pemerintah untuk menjadi pribadi yang baik, kurang. Kalau untuk pendidikan ya, saya rasa kalau kita bilang cukup ya relatif ya. Nah, dengan keadaan namanya sekolah di master ya, kalau untuk ya itu sekarang ini saya rasa cukup bagus juga. Nah, cuman nggak bisa kita bandingkan sama sekolah-sekolah yang umum biasa. Di sini mungkin kurangnya tenaga kerja yang kurang, waktu yang kurang, sama materi yang padat yang bikin pendalaman materinya tuh kurang gitu. Terlebih lagi anak-anak di sini kan nggak semuanya sekolah, ada yang ngamen dan yang lain-lainnya. Harusnya mereka pendidikan yang layak tapi kurang diperhatikan. Sebenarnya sih kalau kayak gitu, kalau kita bilang kurang diperhatiin kan sebenarnya banyak sih yang perhatian, mungkin feedback mereka kesini aja yang belum besar gitu. Jadi kalau dibilang belum diperhatiin, pasti ada diperhatiin walaupun kecil gitu. Contohnya kan kakak-kakak di sini aja, buktinya banyak komunitas di sini kan artinya memperhatikan mereka ya. Tapi mungkin belum sebesar itu gitu perhatian mereka kesini gitu sih. Pola pikir saya melihat bahwa anak-anak tersebut ada sedikit perintah dari orang tua dengan alasan ekonomi orang tua, sehingga orang tua tersebut nggak sadar dengan pendidikan tersebut itu adalah salah. Sedangkan orang tua yang bijak adalah memberikan pendidikan anak yang baik, yaitu supaya anak tersebut ya melanjutkan sekolah ke tingkat jenjang tinggi. Halo, aku Rosid. Aku kelas 5. Sering main di master. Hobi aku bola. Terus aku sering main sama teman-teman aku di terminal, ke seberang, sampai ke Beji juga, sampai diomelin bapak. Nah, malas mono. Kerjaan ya biasa sehari-hari narik angkot, kegiatannya cuman itu aja selain ngurus anak. Bagi waktu kebetulan kita kerjanya sore, jadi sebelum kita bekerja itu kita dari pagi itu ngurus dia dulu untuk berangkat sekolah, ngasih sarapannya, nyiapin pakaiannya, bukunya. Setelah itu kita anterin. Kalau pulang sekolah ya biasa kesibukannya makan siang, tidur. Setelah itu ya kadang bermain sama teman-temannya, baru sorenya kita bekerja. Ya kekhawatiran pasti ada, tapi selalu kita ingetin, selalu kita bimbing, ngajarin supaya kita perhatiin juga dia berteman sama siapa, temannya siapa, pergi kemana gitu. Ya selama ini sih masih bisa terkendali karena dia berteman juga, nggak terlalu jauh-jauh pergi, paling sekitar 11.
Latar belakang yang saya lihat karena memang perekonomian ya, banyak orang tua kita yang memang keadaan ekonominya kurang baik sehingga memberikan arahan kepada anaknya supaya dia mencari uang di terminal dengan cara mengamen atau dengan cara meminta-minta dan sebagainya. Padahal itu kurang baik buat orang tua memberikan arahan kepada anaknya. Kalau kita melihat satu masalah, jangan ributin masalahnya, tapi carilah solusi masalahnya dan jadikan ini adalah masalah kita semua. Bahwa pendidikan adalah prioritas, skala prioritas ya, baik untuk keluarga maupun negara, untuk cara ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan sebenarnya. Salah satu dengan pendidikan yang berbasis karakter. Pandangan saya dalam menanggapi pendidikan Depok, suatu pemikiran yang baik buat orang tua agar orang tua tersebut memberikan pendidikan kepada anak, yang mana memang kebanyakan masyarakat yang ada di sini, utamanya yang masyarakat jauh yang pindah dari daerah luar Depok, mereka pada dasarnya mencari makan, jadi kurang didikan dari orang tua. Idealnya itu problem ini kan dari hulu ke hilir. Seharusnya kalau dalam pepatah Arab bilang al-ummu madrasatul ula, al-baitu madrasatul ula. Ibu rumah adalah sekolah yang pertama. Terus amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya masyarakat di sekitar kita, lingkungan kita tuh punya kepedulian, punya rasa empati dan aware, sehingga ketika anak-anak kita bergerombol pada ngapain ini, gerombolannya ini positif nggak gitu kan? Tapi kalau dia ngumpul-ngumpulnya hal-hal yang negatif yang membahayakan untuk generasi bangsa ini, masyarakat ini sebelum terjadi sesuatu bergerak sama-sama gitu. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkarnya ini bagaimana pemerintah ini hadir untuk bisa membuat regulasi hal-hal yang merusak generasi bangsa ini harus diprotek dengan aturan-aturan. Atau pencegahannya itu dari situ, dari hulu ke hilirnya nyatu. Jadi menurut saya itu nggak fair untuk kita bilang bahwa oke, tempat ini nggak baik, udah biarkan saja yang ada di dalamnya. Nah justru saya ingin agar kita tuh tidak bisa menyepelekan apa yang kemudian kita anggap orang tidak bisa gitu, karena mereka tidak punya akses. Dan bagi saya pendidikan itu bukan hanya mengenai calistung, tapi juga bagaimana kita bisa bercerita, memotret, menggambar, menari, dan berkreativitas. Menurut saya itu adalah sebuah pendidikan. Sekolah master ini adalah sekolah alternatif bagi masyarakat marginal. Sekolah masyarakat termarginal, sekolah masyarakat terpinggirkan yang berada di sekitar terminal dan persisnya di Masjid Terminal, sehingga anak-anak master dengan bangga menyebut sekolah ini adalah sekolah Masjid Terminal. Kami melayani yang tidak terlayani, menjangkau yang tidak terjangkau, bagi khusus masyarakat Kota Depok dan umumnya anak-anak Indonesia yang memang berada di sekitar Jabodetabek ya. Yayasan master tersebut itulah yang akan menjadikan perkumpulan anak-anak jalanan supaya mereka punya pendidikan yang baik. Sasaran pertama kita berangkat dari keprihatinan pada saat itu 23 tahun yang lalu. Depok masih baru berdiri. Kota Depok ini dikenal dengan kota pendidikan, kota perdagangan dan kota jasa, serta kota pemukiman yang nuansanya religi. Kami dari unsur masyarakat menginisiasi, menggagas adanya pendidikan alternatif untuk pendidikan anak-anak terminal, terutama anak-anak jalanan, anak pengamen, pengasong, pemulung, anak-anak yang biasa nyemir sepatu gitu kan. Karena mereka sebenarnya selain dia butuh sekolah, juga dia menjadi tulang punggung membantu meringankan beban keluarganya. Jadi dari situlah kita prihatinnya, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat, terutama anak-anak kita yang berada di sekitar pasar, terminal, dan stasiun, di mana di jam-jam sekolah mereka ngeriung, nongkrong, terus kita deketin mereka, semangat untuk sekolah tuh tinggi gitu. Jadi nggak ada salahnya kita memberikan support, ya kan, memberikan fasilitas untuk mereka. Tuh sementara kita ya
bersyukurlah ada bantuan dari master untuk bisa buat dia ini sekolah di situ. Dengan adanya wadah master tersebut, Yayasan Master mengajak masyarakat juga supaya respon, bantu masyarakat yang terdekat dahulu sebelum masyarakat jauh untuk pendidikan anak-anak. Saya merasa bahwa banyak yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan jumlah anak-anak muda, mahasiswa ya yang ada di kampus terutama, yang sebenarnya tuh bisa berbuat sesuatu buat anak-anak ini. Nah, hal tersebutlah yang kemudian beberapa tahun berselang itu memancing saya untuk membuat sebuah project ya yang sifatnya tuh emancipating ya, atau sebenarnya tuh memberdayakan anak-anak jalanan. Saya bersama anak-anak dan juga bersama anak-anak muda di Depok itu mengembangkan sebuah komunitas yang bernama Lensa Anak Terminal. Untuk mengajarkan seni kreatif visual, menggambar, fotografi, dan juga bercerita untuk anak-anak yang tinggal, tumbuh besar, bermain di sekitar lingkungan Terminal Depok. Awalnya gak kepikiran sama sekali sih untuk gabung di LAT. Cuman kenapa akhirnya gabung, karena sebelumnya gue tuh kenal baik sama Mas Setio. Kita ada di satu publisher yang sama. Mulai dari situ sih baru ngobrol-ngobrol kalau ya dia cerita kalau dia punya komunitas di sini dan dia pengen gue untuk join untuk bisa ya sharing-sharing lah gitu di sini. Jadi pas gue tahu ada komunitas kayak gini dengan orang-orang yang bisa dibilang punya minat yang sama gue dan punya tujuan sama kayak gue jadi kayak ngerasa tempat gue di sini nih gitu. Dan kedua dari anak-anaknya juga kayak gue ngerasa dengan tingkah mereka tuh gue terhibur gitu. Jadi seenggaknya beban pikiran gue berkurang pas kesini. Bergerak di bidang pendidikan anak-anak dan juga dia mengajarkan tentang materi jurnalis sih ke anak-anak. Dari situ saya mulai follow sosial medianya. Justru karena gue lagi ada masalah keluarga, jadi gue jadi lebih rajin kesini karena menurut gue mereka tuh bener-bener tempat gue buat istirahat, tempat gue buat mereka tuh bener-bener ngehibur gue. Jadi bukan gue yang superhero mereka, tapi mereka sih yang superhero gue menurut gue. Setiap kali aku kesini, itu beban yang ada di kehidupan aku itu seakan hilang sementara. Selalu naikin mood aku gitu. Dan it's a nice thing to have in your life dengan segala macam masalah yang ada di kehidupan pribadi. Kenapa pertanyaan stasiun Depok Baru, kenapa bukan jalanan? Karena ini adalah salah satu pusat konsentrasi di mana anak-anak kemudian bisa mencari nafkah, membantu orang tuanya mereka. Awalnya kita mulai dari fotografi. Dari fotografi kemudian ada keinginan dari anak-anak untuk kemudian menggambar, mencoret-coret. Akhirnya kita memadu padankan antara fotografi dan gambar jadi sebuah cerita yang utuh, di mana anak-anak, di mana orang-orang publik Depok itu bisa melihat bagaimana tempat yang kemudian dianggap mungkin orang-orang melihatnya bahwa ngapain lo ke terminal, nggak ada apa-apa di situ, bahaya, ntar lo dipalakin, ntar lo nggak bener lah hidupnya di sana. Sementara terminal itu, terminal dan juga pasar yang sangat berdekatan dan juga ada stasiun beserta jalan raya itu merupakan tempat tinggal, bermain, tumbuh besar, dan berkembang anak-anak di sekitar lingkungan Terminal Depok. Karena kakak-kakaknya seru, bikin ketawa. Aku kan ikut LAT tuh. Saudara aku tuh beli kamera, dia nggak ngerti cara megang kamera. Ya udah aku ajarin, terpaksa. Soalnya kesian daripada nggak dipakai, bazir uangnya. Awalannya kita memulai dengan rapat, beberapa kali kita mencoba untuk perencanaannya, termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mengatur strategi. Ketika kita ke terminal, itu kita harus bersikap seperti apa, kita berkenalan tuh harus seperti apa. Saya coba datang bersama teman-teman saya, kita kenalan sama anak-anak, terus kita coba tanya, mau belajar fotografi nggak secara langsung? Dan kemudian banyak dari mereka tuh yang ngerasa malu-malu. Jadi ketika mereka ngerasa malu-malu, ketika
kita kenalan sama mereka, nggak usah malu-malu. Jadi kita langsung kalungin kameranya ke mereka. Dan mereka tuh ngerasa mungkin kamera itu adalah suatu hal yang mahal ya. Kita nggak pingin mereka tuh ngerasa bahwa nggak layak untuk memegang kamera. Jadi kita ingin agar mereka tuh bisa merasakan kamera bahwa ini adalah alat kita untuk belajar dan berkarya. Itu adalah bagaimana cara kita untuk mengenalkan kamera pertama kali kepada mereka. Terus habis itu kan aku kan belum ngerti tuh megang kamera tuh. Diajarin cara motretnya sama ngaturnya gitu. Terus aku bilang ke mama gini ngomongnya, Pin jangan Pin, itu takutnya penculikan anak Pin. Udah gitu. Terus aku gini nanya mama, kayaknya bukan sama dia mau ngajarin foto gitu. Buat kenalan kan waktu itu kan Kak di panggung sama Kak Tio. Terus rame deh yang ikut-ikutan. Jadi rame, mama tambah yakin. Jujur aja ngelihat karya anak-anak LAT pertama kali ya pasti bangga. Maksudnya itu bukan di luar ekspektasi sih. Gue juga bahkan gak punya ekspektasi apa-apa. Tapi ketika ngelihat karya itu dan waktu pertama kali ngelihat bahkan di G-Fest, rasa harunya tuh juga berasa gitu loh. Bahkan gue bisa ngebayangin kayak anak-anak di usia segitu karyanya udah masuk di G-Fest gitu. Sedangkan gue aja pas SMK. Mungkin bisa gue sebut ya salah satu hal yang membanggakan dari anak-anak LAT ini pas karya mereka tembus G-Fest. Dan itu kalau dipikir-pikir itu keren kan ya, karena banyak orang-orang yang ngakuin karya mereka gitu. Dan pas tahu tembus G-Fest, gue ngerasa kayaknya mereka bisa lebih lagi sih. Dan gue masih di sini karena gue mau ngelihat mereka tuh bisa apa lagi sih anak-anak ini gitu. Bisa ngasilin apa lagi sih gitu sih. Kameranya seru, banyak, rame. Itu aku kaget kenapa kok bisa jadi pameran gitu. Fotonya, foto aku pas itu paling gede di sono pameran Jakarta Nasional. Foto aku. Waktu itu nggak nyangka kalau mau dipamerin tuh foto. Terus ngeliat foto aku sama Kak Tio tiba-tiba dipajang, aku diajak tuh sama teman-teman. Itu apa tuh? Foto aku juga ada di situ. Ada aku bangga, seneng gitu, happy. Bisa ngeliat foto kita sendiri dipajang gitu. Banyak orang yang ngeliat, rasa jadi artis lah gitu. Tujuan gue gabung ke sini adalah bukan cuman tentang karya fisik akhirnya, tapi anak-anak tuh juga harus bisa belajar proses menuju ke sana. Itu juga jauh lebih penting daripada endingnya gitu. Karena gue belajar banyak, proses untuk bikin sebuah karya itu justru lebih banyak pelajarannya di situ menurut gue. Dan anak-anak itu harus bisa ngerti juga bahwa ya nggak boleh capek dan nggak boleh skip prosesnya gitu. Tantangannya adalah bagaimana bisa untuk agar LAT itu punya kontribusi pembelajaran bagi adik-adik dan juga kakak-kakaknya. Ketika adik-adiknya berkarya, kakak-kakaknya juga berkarya, dan juga bagaimana membentuk sebuah budaya di mana keorganisasian atau komunitas ini tidak hanya berisikan fokusnya ke adik-adik juga, tapi sebagai kakak-kakak. Jadi bagaimana menciptakan agar ya kakak-kakak ini adalah adik-adik ini seniman, kakak-kakaknya pun juga harus seniman gitu. Jadi ini komunitas lintas usia antara kakak-kakak dan juga adik-adiknya gitu. Kalau yang pengen gue share sih maksudnya anak-anak tuh nggak perlu yang lihat kesana kesini mau bikin karya tentang ini. Coba lihat dulu ke dalam diri sendiri. Di lingkungan lo tuh pasti ada sesuatu yang sebenarnya bisa diceritain, dan menurut gue tuh jauh lebih jujur ya, karena itu sangat dekat dengan diri masing-masing gitu. Jadi itu yang bisa jadi daya jual lah ibaratnya gitu. Tapi bukan berarti mendramatisir gitu. Tentang kejujuran itu yang harus orang-orang tahu, dan ya jadinya refleksi juga ya, maksudnya anak-anak dengan segala keterbatasannya ini ternyata bisa bikin karya yang ya sebegitu kerennya gitu. Kalau goals kita yang sekarang kan mau yang terdekat ini ya mau buat pameran. Tapi misalkan kalau goalsnya itu bisa kali LAT tuh bener-bener go internasional gitu pamerannya. Amin.
Satu, dua, tiga, lensa anak terminal. Selamat ya anak lensa anak terminal. Udah 2 kali pameran nih, keren banget untuk lensa terminal. Kalau sukanya di sini itu sangat banyak sekali. Aku nggak akan bohong, sangat banyak dukanya di sini. Sangat banyak sukanya di sini. Walaupun ada dukanya, itu sangat-sangat tertutupi dengan suka dan keseruan yang ada di dengan adik-adik LHT. Dukanya seru banget, anaknya fun banget walaupun pasti ada dukanya. Dukanya itu susah bagi waktu mungkin ya, karena kan adanya di Sabtu atau Minggu. Di hari-hari yang memang harusnya ada acara keluarga, ada acara kuliah. Jadi itu sih. Funny moment sebenarnya banyak sih ya, karena hal kecil aja kadang membuat kita ketawa gitu. Kalau funny moment mungkin lebih ke bercanda anak-anaknya sih ya. Kayak, ih si ini pacaran sama ini ya, si ini pacaran sama ini ya. Itu kan secara gak langsung buat kita, ih gak boleh dong anak kecil pacaran-pacaran. Itu lucu sih sebenarnya. Iya, itu anak-anak ya. Iya benar. Menurut pribadi kakak nih, Dukanya, kalau duka yang duka banget sih gak ada ya, cuman mungkin kadang ada aja kayak lu lagi nggak capek banget juga sih, cuman mungkin kadang anak-anak lagi susah diatur gitu kan, lagi misalnya maunya disampaikan materi tapi anak-anaknya konsentrasinya teralihkan gitu kan, ya mungkin disitulah dukanya. Namanya juga ngajarin anak-anak yang kita juga nggak bisa ekspektasi macam-macam gitu loh. Dia mau dengar syukur enggak ya udah gitu. Tapi kalau duka, kalau senangnya ya banyak gitu. Gue dapat pengalaman baru di sini gitu, gue dapat lingkungan baru, dapat teman-teman baru juga. Jadi bukan hanya fokus ke anak-anaknya juga, tapi sesama koordinator gitu, misalnya sama kakak-kakaknya gue juga dapat suasana baru lah gitu. Kita bisa ngobrol bareng gitu, bisa ngobrol proyek-proyek apa gitu misalnya. Seru. Kasih kakak-kakak udah ngajarin aku, udah ngajarin nulis gambar, motret, nyoret, ngajarin kamera. Terima kasih udah jalan-jalan, udah. Terima kasih ya kakak-kakak sudah ngajarin aku sampai aku bisa. Sampai foto-foto aku udah dimasukin ke pameran internasional Jakarta. Sekali lagi aku bilang terima kasih. Terima kasih aku. Padahal fotonya cuma gitu doang, tapi sampai pameran juga diaturin sama kakaknya, diajakin jalan-jalan, fotonya bagus diajakin jalan-jalan, terus sampai
kakak-kakaknya senang, foto aku bagus, gambarnya nggak bagus, terus ya gitu doang. Sebenarnya saya pengen banget ya agar LAT itu punya galeri. Sebuah galeri, sebuah ruang di mana kita bisa memamerkan setiap karya-karya pembelajaran. Bukan hanya untuk adik-adik tapi juga kakak-kakaknya. Kita ingin mengenalkan bahwa karya foto, karya gambar atau apapun yang lahir dari tangan adik-adik beserta kakak-kakaknya itu adalah suatu hal yang punya nilai dan bisa dipertukarkan gitu. Selain kita punya galeri, saya berharap juga bahwa galeri itu sebagai sebuah tempat di mana kita tuh bisa melakukan diskusi mingguan. Banyak hal yang perlu didiskusikan di Depok ya. Kita bisa diskusi tentang apa sih arti emansipatorisme, apa sih arti dari pendidikan, apa sih yang diperlukan oleh Depok, karena pergerakan LAT, apa yang dilakukan LAT itu sebenarnya adalah untuk merespon permasalahan kota. Banyak sekali permasalahan yang sebenarnya bisa direspon dengan cara yang kreatif ya, seperti itu. Dan saya ingin agar galeri itu adalah sebagai ruang sirkulasi bagi orang untuk bisa mengenal satu sama lain, bisa berbagi pengetahuan satu sama lain, bisa melihat dan belajar bagaimana sih karya-karya yang kemudian lahir di sini, dan kemudian itu juga adik-adik tuh bisa melihat bagaimana karya orang-orang gitu yang kemudian datang ke galeri tersebut. Galeri sih, galeri itu penting.